Honorer RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi berunjuk rasa menuntut diprioritaskan pada penerimaan P3K. Pemerintah Provinsi Jambi buka penerimaan P3K tahun 2024 dengan total kuota 1.536 posisi. Status tanggap darurat Karhutla Tanjung Jabung Timur telah dicabut dan total lahan yang terbakar 96 hektar. Selamat sore pemirsa, hari ini Kamis 3 Oktober 2024, Jambi hari ini hadir kembali menyapa Anda dengan beragam informasi aktual dari Provinsi Jambi. Ya, selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zed Akbar. Dan saya Vidya Francisca, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengenai informasi Jambi hari ini, saudara para tenaga honorer yang mengabdi di RSUD Ahmad Ripin Muaro Jambi menggelar unjuk rasa di depan kantor rumah sakit. Berbagai tuntutan disampaikan, salah satunya terkait dengan formasi nakes pada penerimaan P3K tahun 2024 ini. Masih berstatus honorer menggelar unjuk rasa di depan kantor Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Ripin, Sungeti Muaro Jambi. Masa menilai adanya ketimpangan penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di rumah sakit. Menurut para pengunjuk rasa, formasi nakes yang dibuka pada penerimaan P3K di tahun 2024 kali ini hanya 9 orang, sedangkan formasi SMA mencapai 50 orang. Masa aksi juga menuntut jalur P3K tidak dibuka untuk masyarakat umum, yang artinya penerimaan P3K hanya diperuntukkan bagi tenaga honorer yang sudah mengabdi kepada negara puluhan tahun. Para nakes nih yang diangkatlah P3K, ya diperhatiinlah karena kami ini kan sudah 10 tahun ke atas semua. Kalau nakes-nakes ini, masa yang dibuka, masa yang diusulkan tambah SMA-nya yang masuk ke sini, yang di keluar di formasi itu kan SMA yang banyak sekarang kan. Seharusnya sih kalau rumah sakit itu kan yang utama kan nakes ini kan garda terdepan kami sekarang ini kan. Setelah berorasi hampir 1 jam, akhirnya para pendemo ditemui Direktur RSUD Ahmad Ripin Agus Subekti. Di hadapan massa, Direktur berjanji akan menindaklanjuti tuntutan dari para pengunjuk rasa, terutama akan segera berkoordinasi dengan Dinkes dan BKD terkait formasi pada penerimaan P3K di tahun 2024. Azmi Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, saudara, 600 lebih pelamar CPNS di Kabupaten Bogor tidak lulus dalam tahapan seleksi administrasi awal. Kegagalan para pelamar disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya tidak mengirimkan berkas lamaran ke panitia CPNS. Ratusan pelamar CPNS di Kabupaten Bungo tahun 2024 dinyatakan gugur. BKPSDM Bungo menyatakan pelamar yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bungo, Raden Wahyu Sarjono mengatakan, dari total pelamar 2.843 pelamar yang mengikuti seleksi administrasi, hanya sekitar 2.263 pelamar yang lolos ke tahap selanjutnya. Kegagalan para pelamar disebabkan beberapa faktor, seperti sertifikat akreditasi tidak sama dengan tahun ijazah, padahal yang diminta akreditasi saat kelulusan. Berkas lamaran tidak dikirim ke panitia CPNS sehingga tidak ada bahan pembanding saat verifikasi bahan CPNS. Jadi setelah kita lakukan verifikasi tahap pertama kemarin, yang kita nyatakan lolos awalnya adalah 2.209. Kemudian ada sekitar 300-an itu yang menyampaikan sanggah. Dari sekitar 600 yang tidak lolos administrasi, ada sekitar 300 lebih itu menyampaikan sanggah. Sementara dari jumlah pelamar sebanyak 600 lebih yang gagal, 300 diantaranya melakukan sanggahan ke BKPSDM. Namun hanya 67 pelamar yang dinyatakan lulus berdasarkan verifikasi. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Sementara itu, saudara sudah mendapatkan petunjuk teknis pelaksanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengumumkan pembukaan penerimaan P3K untuk tahun anggaran 2024 dengan total kuota yang diberikan yakni 1.536 formasi. Pemerintah Provinsi Jambi resmi mengumumkan pembukaan penerimaan P3K tahun anggaran 2024 dengan total kuota penerimaan 1.536 formasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi Henrizal mengatakan, berdasarkan petunjuk dari pemerintah pusat, untuk tahun 2024 penerimaan P3K akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama, pendaftaran seleksi dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober, sementara untuk seleksi administrasi dilakukan dari tanggal 1 hingga 29 Oktober 2024. Pembukaan pendaftaran tahap kedua diperuntukkan bagi pelamar yang merupakan tenaga honorer maupun non-ASN yang aktif bekerja pada instansi pemerintah, serta terdaftar dalam pangkalan data atau database BKN. Sedangkan untuk pendaftaran tahap kedua akan dimulai dari tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024. Dengan ketentuan dibuka untuk tenaga honorer maupun non-ASN yang tidak masuk dalam database BKN. Henrizal menekankan pembukaan untuk tahap kedua terlebih dahulu menunggu petunjuk lanjutan dari pemerintah pusat, baik terkait jumlah maupun formasi yang akan dibuka. Terkait dengan penerimaan P3K untuk pemerintah Provinsi Jambi itu telah dibuka pada tanggal 30 September tahun 2024. Dan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober itu dilaksanakan pendaftaran para peserta. Terus dilaksanakan seleksi administrasi yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024. Pendaftaran tenaga P3K pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2024 seluruhnya dilakukan secara online melalui laman yang disediakan Badan Kepegawaian Negara. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pendaftaran P3K di tahun 2024 kali ini telah resmi dibuka. Namun, pendaftaran dibagi menjadi 2 tahap, yaitu kategori honorer 2 dan juga honorer administrasi. Jadwal pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K pemerintah Kota Jambi tahun 2024 telah dibuka. Pendaftaran dilakukan sejak tanggal 1 hingga akhir bulan Oktober 2024. Kabid Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Perkembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, pendaftaran P3K tahun ini dibuka 2 tahap. Untuk tahap pertama dibuka khusus tenaga honorer kategori 2 pada 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Sementara untuk pendaftaran tahap kedua dikhususkan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja minimal 2 tahun. Pihaknya juga telah menyampaikan ke setiap honorer terkait mekanisme pendaftaran agar tidak keliru. Ini persamaan persepsi karena memang kan tahun ini penerimaannya itu 2 periode. Takutnya ini ada kesalahan atau kesalahan persepsi dari pelamar. Nah, nanti biar tidak simpang siur dan menjadi pertanyaan di kalangan honorer, makanya kita lakukan Zoom dulu tadi. Jadi alasannya itu sebenarnya. Tahun 2024 ini pemerintah Kota Jambi membuka 3.925 formasi P3K, di antaranya 422 formasi guru, 87 tenaga kesehatan, dan 2.786 untuk tenaga teknis. Sisanya dikhususkan untuk tenaga honorer administrasi. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, cuaca ekstrim mempengaruhi produksi cabai di Kota Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara. Ya, saudara, hampir sebulan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bebas dari kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini, kabupaten termuda di Provinsi Jambi ini tengah memasuki musim peralihan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Cliva Patria, langsung dari Tanjung Jabung Timur. Halo, selamat sore, Cliva. Ya, selamat sore. Baik, Cliva, bagaimana kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2024 ini? Ya, dapat kami sampaikan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur bahwa sejak Januari hingga awal Oktober
tahun 2024 ini, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilanda kebakaran hutan dan lahan. Adapun kasus ini atau insiden ini telah terjadi sebanyak 17 kasus. Dari 17 kasus tersebut, setidaknya sudah ada 96 hektar lahan yang terbakar, baik lahan mineral maupun lahan bervegetasi gambut. Untuk mayoritas lahan yang terbakar berada di Kecamatan Sadu, yakni lebih dari 40 hektar lahan yang terbakar karena lahan tersebut merupakan lahan bervegetasi gambut. Untuk diketahui, sejak adanya insiden karhutla yang melanda Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Nendang, yang berbatasan langsung dengan Desa Londrang, Kabupaten Muaro Jambi, telah terbakar sebanyak 30 hektar. Dari luasan tersebut, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat itu di pertengahan bulan September lalu menaikkan status dari siaga karhutla menjadi siaga tanggap darurat karhutla. Untuk diketahui, setelah tanggal 30 September lalu, status tersebut dicabut oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk para personil yang telah melakukan pemadaman di sepanjang 17 kasus karhutla ini telah kembali berada di masing-masing instansi mereka. Untuk perlengkapan pun demikian telah dilakukan pengembalian. Demikian. Ya, Khalifa, walaupun saat ini diguyur hujan, apa langkah dan upaya tim reaksi cepat BPBD Tanjung Jabung Timur untuk mencegah kembalinya terjadi karhutla di sana? Ya, untuk langkah preventatif yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mereka juga tetap menstandbykan atau menyiapkan peralatan yang berada di posko induk BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk tim reaksi cepat di sana. Walaupun Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dilanda hujan intensitas ringan hingga sedang, dalam sepekan ini mereka tetap terus berjaga-jaga karena berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, vegetasi gambut adalah vegetasi tanah yang sulit dipadamkan. Apabila tanah yang di atas dipadamkan, maka di bawahnya belum tentu juga padam. Selain itu, tim patroli juga masih melakukan patroli ke 67 desa yang telah berulang kebakaran hutan dan lahan. Untuk diketahui juga situasi dan kondisi cuaca ataupun kabut yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam sepekan terakhir ini sudah tidak ada. Untuk tingkat kadar bersih udara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup setempat berada di angka 20 hingga 23. Demikian. Meski saat ini telah diguyur hujan, untuk pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan unsur terkait terus melakukan penyiagaan dan juga pengawasan terhadap munculnya potensi kebakaran hutan dan lahan kembali di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Terima kasih Khalifa Patria atas laporan Anda. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Sementara itu, Saudara, 30 September 2024 status tanggap karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah dicabut. Luasan lahan yang terbakar pada tahun 2024 ini diklaim turun dibandingkan tahun lalu. Status tanggap bencana karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur resmi berakhir pada 30 September 2024. Status siaga karhutla tidak diperpanjang mengingat Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memasuki musim hujan di bulan Oktober ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, tahun 2024 ini terdapat 17 kasus dengan luas lahan yang terbakar 96 hektar. Terluas berada di Kecamatan Sadu yang mencapai 40 hektar lebih, karena wilayah tersebut didominasi vegetasi gambut yang mudah terbakar. Karhutla di tahun 2024 ini diklaim mengalami penurunan hingga 10%, sedangkan pada tahun 2023 lalu, luas karhutla mencapai 116 hektar. Turunnya jumlah luasan karhutla ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh BPBD bersama instansi terkait seperti TNI Polri, Manggala Agni, Damkar, Satpol PP, Polhut, masyarakat peduli API dan juga pihak perusahaan.
Saat ini personil dari BPBD maupun TNI Polri, Manggala Agni dan lainnya yang siaga di lokasi rawan karhutla sudah kembali ke instansi masing-masing. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, BPBD Kabupaten Kerinci melakukan pemetaan terhadap titik rawan bencana selama puncak dari musim hujan berlangsung. Dan pada keempat titik rawan bencana tersebut disiagakan juga alat berat. Untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasloni dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore, Iwan. Seperti apa pemetaan rawan bencana di Kabupaten Kerinci sejauh ini, Iwan? Baik, terima kasih Vidya dan juga pemirsa TVRI Jambi. Dari Kabupaten Kerinci dapat saya laporkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kerinci atau BPBD Kabupaten Kerinci melakukan pemetaan wilayah rawan bencana selama puncak musim penghujan. Langkah ini diambil dalam rangka untuk mengingat kondisi geografis Kabupaten Kerinci yang rentan terhadap bencana seperti tanah longsor dan juga banjir. Berdasarkan penjelasan Kepala BPBD Kabupaten Kerinci, untuk di Kabupaten Kerinci ini terdapat 3 kecamatan yang berpotensi terjadinya bencana alam selama puncak peralihan musim. Ketiga kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Sulak Mukai, dan Kecamatan Dipati 7, di mana kecamatan ini adalah kecamatan yang berada di bantaran Sungai Batang Merawo yang sering meluap ketika musim penghujan datang. Dan juga untuk Kecamatan Gunung Kerinci ini merupakan kecamatan yang berada di area pegunungan, sehingga saat musim penghujan datang di kecamatan ini sering terjadi bencana longsor. Dalam pemetaan ini, pihak BPBD Kabupaten Kerinci juga bekerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk pemerintah desa dan masyarakat setempat. Untuk metode yang digunakan dalam menentukan wilayah yang rawan bencana ini mencangkup survei lapangan, analisis data cuaca, serta kajian kondisi tanah di setiap wilayah. Hasil dari pemetaan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko bencana di lingkungan mereka. Itu dia. Baik, Ilwan, sejauh ini apa imbauan dari pemerintah Kabupaten Kerinci kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana? Tidak hanya mengeluarkan himbauan, pihak BPBD Kabupaten Kerinci juga melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan memasang papan peringatan di lokasi-lokasi rawan bencana. Hal ini sebagai sosialisasi bahwa di tempat tersebut merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana. Selain itu, BPBD Kabupaten Kerinci juga menyiagakan alat berat di sejumlah titik rawan longsor. BPBD Kabupaten Kerinci juga menghimbau kepada warga untuk senantiasa waspada, terutama bagi warga yang bertempat tinggal di bantaran Sungai Batang Merawo. Vidya. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasroni yang melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali, Ilwan. Saudara, tingginya intensitas hujan nantinya akan berdampak pada produksi cabai yang ada di Kota Jambi. Pemerintah pun nantinya akan berupaya memberikan bantuan obat tanaman yang dapat mencegah hama. Intensitas hujan di Kota Jambi mulai tinggi. Kondisi ini akan berdampak dan mempengaruhi produksi cabai di tingkat petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi akan menurunkan tim ke lapangan. Mereka akan melakukan bimbingan pola tanam yang baik, kemudian juga menyerahkan bantuan obat yang dapat mengurangi hama. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri, mengatakan perubahan iklim ini dapat menyebabkan kurangnya produksi di tingkat petani dan gagal panen. Ya, cabai kalau memang hujan berkelanjutan terus, dan tentu itu kan akan terjadi gagal panen kita karena waktu tidak maksimal. Gagal mungkin tidak maksimal karena memang di dalam panen itu kita bisa melaksanakan 1 kali produktivitas itu 20 kali panen. Jadi kalau memang sampai 20 kali panen, mungkin ada waktu-waktu tertentu kita tidak bisa panen. Tapi kita tetap berusaha agar itu bisa dipanen. Sementara pemerintah Kota Jambi belum menerima laporan dari masyarakat terkait gagal panen cabai. Pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan bantuan ke petani. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, Bawaslu Muaro Jambi menemukan oknum Kades yang terlibat dalam sosialisasi pasangan calon. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dan segmen menuju Pilkada 2024. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen menuju Pilkada 2024. Ya, Saudara, Bawaslu Muaro Jambi menetapkan seorang Kades yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran netralitas pada keberlangsungan tahap Pilkada 2024. Bawaslu telah menyurati Pemda agar dapat menjatuhkan sanksi kepada oknum Kades tersebut. Seorang kepala desa di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi ditetapkan bersalah karena terbukti melakukan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oknum Kades tersebut diduga mendukung salah satu bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada masa sosialisasi. Ketua Bawaslu Muaro Jambi, Dedi Wahyudi, mengatakan Kades tersebut melanggar prinsip netralitas karena turut menghadiri kegiatan sosialisasi. Atas temuan tersebut, Bawaslu telah menyurati pemerintah daerah Muaro Jambi untuk menindaklanjuti sanksi bagi Kades yang melanggar peraturan terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa Kades dilarang ikut serta dalam kampanye. Untuk sanksinya, kita tahu Pemda? Kalau sanksinya, karena ini peraturan lainnya, sebagaimana dalam penanganan pelanggaran, itu kita meneruskan ke instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Sudah kita sampaikan? Sudah kita sampaikan 1 minggu yang lalu. Pengawasan netralitas Kades beserta perangkatnya dan aparatur sipil negara sangat ketat dilakukan oleh jajaran Bawaslu agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung dengan adil. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna menciptakan pilkada yang bersih dan juga adil, Bawaslu Kota Jambi membentuk tim cyber untuk bisa memantau segala bentuk proses kampanye di media sosial yang juga untuk bisa mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan. Untuk bisa mengetahui informasi selengkapnya, Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani. Selamat sore, Yogi. Sejauh ini hal-hal apa saja yang tidak dibolehkan dilakukan pada saat kampanye di media sosial? Baik, selamat sore Siska. Dapat saya laporkan bahwa saat ini Bawaslu Kota Jambi telah membentuk tim cyber, yang dimana tim cyber itu dibentuk untuk melakukan pemantauan atau mengawasi aktivitas pilkada seperti kampanye di media sosial dan internet selama tahapan pilkada 2024. Tim ini juga bekerja sama dengan berbagai platform seperti Facebook, TikTok, Twitter, atau X, dan Dinas Kominfo Kota Jambi. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Alamsyah, mengatakan bahwa pihaknya mengadakan para pemangku kepentingan turut ikut mengawasi atau memantau kampanye di media sosial. Selain untuk hal-hal yang dilanggar, Alamsyah juga menyebutkan seperti melakukan penyebaran berita bohong atau menyesatkan, dan diminta juga para ASN di media sosial untuk tidak ikut turut dalam kampanye ini. Sanksi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Jambi berupa seperti melakukan penutupan akun di media sosial. Hal itu juga dilakukan pembentukan tim cyber ini untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik serta menciptakan pesta demokrasi yang bersih dan adil. Demikian, Siska. Baik, Yogi, selama sepekan tahapan kampanye ini apakah sudah ditemukan adanya pelanggaran di media sosial? Baik, informasi yang kita terima dari Bawaslu Kota Jambi, saat ini belum ada aktivitas pelanggaran kampanye di media sosial. Meski begitu, pihak Bawaslu meminta juga masyarakat turut berperan aktif untuk melaporkan apabila terdapat aktivitas yang melanggar kampanye di media sosial. Demikian, Siska. Baik, terima kasih kontributor TVRI Jambi, Yogi Ramadhani, atas laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke sorotan lainnya, KPU Batanghari saat ini telah menetapkan batas maksimal dari pemasangan alat peraga kampanye serta titik pemasangan APK dari masing-masing pasangan calon. Pelaksanaan kampanye bagi pasangan calon paslon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari saat ini tengah bergulir.
Selain kampanye dengan sistem pertemuan rapat terbatas serta rapat umum, juga dilakukan kampanye lewat pemasangan alat peraga APK. Secara aturan, setiap paslon dibatasi untuk pemasangan jumlah APK, seperti papan reklame atau billboard dan baliho, maksimal 5 unit serta 2 buah spanduk untuk dipasang di desa dan kelurahan. Selain itu, untuk pemasangan umbul-umbul maksimal 20 buah. Komisioner KPU Batanghari Harapan Nami mengatakan pihaknya juga telah mengatur titik lokasi pemasangan APK paslon, seperti kantor partai politik, posko kampanye, rumah pendiri pengurus parpol, serta penghubung paslon. Pihak KPU menegaskan agar setiap tim paslon dapat mematuhi aturan kampanye tersebut. Untuk billboard itu 5, balihonya juga 5, yang umbul 20 kecamatan, kemudian spanduk 2 per desa. Nah, ini boleh dibuat calon paslon itu 200% dari jumlah yang disiapkan oleh KPU. Nah, titik ini banyak sebenarnya titiknya ya, karena memang seperti spanduk kan 2 per desa, artinya di desa ya, 2 per desa. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya temuan pelanggaran kampanye, KPU tetap berkoordinasi dengan Bawaslu maupun Gakumdu Batanghari untuk mengawasi tahapan kampanye tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, penerimaan KPPS kini memasuki tahap pengumuman hasil administrasi. Pada tahap ini, KPU menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bagi calon KPPS yang telah diumumkan. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah mengumumkan nama para calon kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dinyatakan lolos hasil administrasi. Pada masa pengumuman ini, KPU berharap peran aktif tanggapan maupun masukan masyarakat untuk melihat nama-nama para calon KPPS apakah benar telah memenuhi persyaratan, terutama tidak tergabung dalam partai politik maupun tim pemenangan pasangan calon, baik gubernur dan wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Desmara Dewi mengatakan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan agar pelaksanaan pesta demokrasi dapat berjalan adil dan berintegritas. Tahapan masukan masyarakat akan berlangsung hingga 5 Oktober 2024. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapan, bisa melaporkan kepada PPS maupun PPK di wilayah masing-masing. Ya, sekiranya nanti ada apa dengan hasil pengumuman atau bagaimana ya kita tanggapi dan kita selesaikan secara administrasi. Tanggal 5 hasil seleksi anggota KPPS baru kita pastikan bahwa mereka tidak termasuk dalam tim kampanye, tidak terlibat dalam partai politik. Sementara itu, dari catatan KPU, ada 6.547 orang yang mendaftar sebagai penyelenggara pilkada tingkat TPS. Sedangkan yang diterima hanya 5.572 orang yang akan bertugas di 796 TPS. Untuk satu TPS nantinya terdapat 7 orang petugas KPPS. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Sarolangun menerima 4.445 orang pelamar yang mendaftar menjadi calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dalam pelaksanaan pilkada serentak di tahun ini. Tingkat partisipasi serta antusiasme dari masyarakat sebagai calon anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Sarolangun untuk ikut terlibat dalam tahapan pilkada serentak tahun 2024 sangatlah tinggi. Bahkan, jumlah pelamar yang mendaftar melebihi dari jumlah kebutuhan yang disesuaikan dengan jumlah TPS di kali kedua, yakni 3.808 orang. Komisioner KPUD Sarolangun Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat serta SDM Yuliana mengatakan, pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS yang dilakukan sejak tanggal 30 September hingga 2 Oktober telah rampung dilakukan. KPUD pada saat ini sedang memasuki tahapan penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait calon anggota KPPS apakah terlibat sebagai pendukung pasangan calon serta tim ses simpatisan maupun partai politik. 3.808 KPPS yang mendaftar hari ini sebanyak 4.445 calon KPPS. Kalau dalam seleksi KPPS tidak ada metode lain selain metode administrasi, seleksi administrasi. Dan untuk hari ini pengumuman, setelah itu ada tanggapan masyarakat sampai di tanggal 2 Oktober. Nanti setelah itu di tanggal 5 baru kita pengumuman hasil seleksi.
Guna memastikan calon anggota KPPS tidak terlibat dengan partai politik serta pasangan calon, panitia pemungutan suara di masing-masing desa dan kelurahan diminta untuk bisa melakukan pengecekan di sistem informasi partai politik serta SK tim paslon Bacakada. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, belum memenuhi kuota 2 kali kebutuhan perekrutan pengawasan TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur diperpanjang. Bawaslu berharap dapat menemukan putra-putri terbaik dalam pengawasan Pilkada 2024 ini. Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperpanjang masa pendaftaran perekrutan pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS Pilkada 2024 di seluruh kecamatan. Perpanjangan pendaftaran dimulai dari tanggal 1 hingga 10 Oktober 2024 di kantor Panwascam di masing-masing wilayah. Ketua Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tarmuzi mengatakan, berdasarkan hasil rekap berkas pendaftar yang masuk saat pendaftaran dibuka 12 hingga 28 September 2024 lalu, ternyata masih ada beberapa kelurahan yang pendaftarannya belum memenuhi 2 kali kebutuhan, sehingga perlu perpanjangan masa pendaftaran. Sesuai ketentuan, jika tidak terdapat calon anggota PTPS yang memenuhi persyaratan gelombang pertama, panitia rekrutmen dapat membuka pendaftaran untuk calon anggota PTPS dengan usia paling rendah 17 tahun pada pendaftaran gelombang kedua. Setelah pendaftaran selesai, dilanjutkan dengan verifikasi berkas administrasi. Jika lolos, maka berhak untuk lanjut ke tahap wawancara. PTPS diharapkan punya integritas dan kapabilitas serta tidak menjadi anggota partai politik maupun tim ses pasangan calon tertentu. TPS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berjumlah 507. Bawaslu memiliki ketentuan harus mencari 2 kali kebutuhan yang berjumlah 1.014 pengawas. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, jumlah TPS di Kota Jambi untuk pemilihan kepala daerah di tahun ini sebanyak 943 TPS yang tersebar di 11 kecamatan. Jumlah ini tentunya berkurang dibandingkan pada saat pemilihan presiden yang lalu yang mencapai 1.900 lebih TPS. Jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di Kota Jambi pada pemilihan kepala daerah 2024 ini jauh berkurang dibandingkan pada Pilpres dan Pileg Februari lalu. Berkurangnya jumlah TPS ini setelah dilakukan regrouping tiap TPS, sehingga terdapat TPS yang dijadikan satu. Anggota Bawaslu Kota Jambi Alamsyah menjelaskan, untuk jumlah TPS pada Pilpres dan Pileg Februari lalu sebanyak 1.900 lebih, kini hanya 943 TPS yang tersebar di 11 kecamatan dalam Kota Jambi. Ia juga menjelaskan dari 943 TPS tersebut, 3 TPS diantaranya berada di dalam lapas Kota Jambi. Alamsyah juga menjelaskan pada saat pemungutan suara, pihaknya juga akan melakukan pengawasan di setiap TPS. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus perundungan seorang siswi SMP di Kota Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi, tetaplah di Jambi ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, polisi telah meringkus pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di dalam lemari. Pelaku ditangkap di wilayah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Tim Satreskrim Polresta Jambi, Polsek Jambi Selatan, dan Resmo Polda Jambi akhirnya berhasil mengungkap pelaku di balik tewasnya Resti Widya di kamar kosnya di Jalan Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Berdasarkan hasil pengumpulan sejumlah barang bukti, polisi akhirnya mengetahui ciri-ciri pelaku yang berinisial DS. Pelaku terungkap dan terdeteksi melarikan diri ke wilayah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis dini hari. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Marharatua Siregar mengatakan, pelaku saat ini tengah menuju Jambi dan bakal menjalani pemeriksaan untuk penyelidikan motif dan modusnya. Polisi berjanji akan mengekspos kasus ini.
Sebelumnya, Resti Widya, wanita berusia 30 tahun, ditemukan tewas di kamar kosnya di Jalan Kasuari, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Jasad warga Kampung Nengger, Desa Batu Kuwung, Kecamatan Padang Rincang, Kabupaten Serang, Banten ini ditemukan dalam lemari dengan kondisi tangan terikat. Dari hasil penyelidikan polisi, wanita tersebut merupakan korban pembunuhan. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus perundungan seorang siswa SMP di Kota Jambi. Dan dari hasil pemeriksaan, 2 diantaranya merupakan pelaku utama dan sisanya merekam video dan juga turut serta dalam aksi tersebut. Pasca ditetapkan sebagai tersangka pada kasus meninggalnya seorang warga saat diamankan di Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muara Jambi. 2 orang oknum anggota Polsek Kumpe Ilir hingga saat ini masih ditahan di rutan Mapolda Jambi. Kedua oknum tersebut saat ini masih dimintai keterangan penyidik untuk melengkapi berkas perkara jelang sidang kode etik dan persidangan umum. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, nantinya kedua oknum itu akan menjalani persidangan etik terlebih dahulu sebelum dilakukan persidangan umum di pengadilan. Saat ini kedua oknum masih dilakukan penahanan hingga 30 hari ke depan. Bahwa kedua oknum dari anggota Polsek tersebut saat ini masih dalam pengamanan di Propam Polda Jambi, termasuk dengan hari atau waktu penempatan khususnya selama 30 hari, sehingga nanti berakhir rencana tanggal 6 Oktober. Itu masalah etiknya, karena tidak profesional yang bersangkutan. Sebelumnya, seorang warga yang ditahan di Polsek Kumpe Ilir, Kabupaten Muara Jambi meninggal dunia di dalam rutan. Korban ditemukan dengan kondisi tergantung. Diduga korban meninggal dunia setelah mengalami sejumlah pendarahan di bagian kepala. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tadi terkait dengan informasi pasca ditetapkan sebagai tersangka pada kasus meninggalnya seorang tahanan di Polsek Kabupaten Muara Jambi, daerah Kumpe Ilir. Dan kita ke sorotan lainnya, saudara. Resmi ditutup pada 30 September 2024 lalu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi surplus 10 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 45 miliar rupiah. Pasca dinaikkan ke status penyidikan, tim unit PPA Polresta Jambi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus perundungan siswa SMP di Kota Jambi berinisial RN. Dari hasil penyidikan, kelima tersangka tersebut saat ini masih berstatus anak di bawah umur. Kelimanya adalah A dan AH yang merupakan tersangka utama yang memukul dan menyundut rokok ke tubuh korban. Sedangkan sisanya merupakan perekam dan penyebar video. Kelimanya kini ditahan polisi namun dikenakan wajib lapor hingga proses persidangan nanti. Panit Unit PPA Satreskrim Polresta Jambi, Ibda Praba menjelaskan, saat ini polisi telah memeriksa para tersangka. Selain itu, polisi juga telah memberikan pendampingan untuk memulihkan psikologis RN dari rasa trauma akibat perundungan tersebut. Sebelumnya, video aksi perundungan di Kota Jambi viral di media sosial. Dalam video itu, seorang gadis remaja menjadi korban perundungan oleh sejumlah perempuan dewasa. Setelah ditelusuri, ternyata korbannya tidak lain adalah siswi di salah satu sekolah menengah pertama swasta di Kota Jambi berinisial RN, warga Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Pengakuan RN, aksi perundungan tersebut awalnya terjadi setelah adanya aksi saling ejek di media sosial. Dalam perundungan yang terjadi pada Sabtu itu, RN mengaku dipukuli hingga disundut api rokok. Tidak hanya itu, kepalanya sempat dibenturkan ke aspal hingga berdarah. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi terkait dengan 5 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perundungan seorang siswa SMP di Kota Jambi. Dan kita ke informasi lainnya. Setelah resmi ditutup pada tanggal 30 September 2024 yang lalu, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jambi kedapatan surplus 10 miliar dari target yang telah ditetapkan sebesar 45 miliar rupiah. Setelah resmi ditutup pada 30 September 2024 untuk pemutihan pajak kendaraan dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi mencatat pada program tersebut total pendapatan sebesar 55,3 miliar atau surplus 10 miliar dari target yang ditetapkan sebesar 45 miliar rupiah. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Jambi, Muhammad Aryansyah mengatakan pendapatan program PKB tersebut bersumber dari pemutihan 45.960 unit kendaraan. Dengan rincian 31.345 kendaraan roda 2 serta 14.615 unit kendaraan roda 4. Dari jumlah tersebut, terdapat 1.134 kendaraan yang melakukan mutasi dari plat luar daerah menjadi plat Provinsi Jambi yang didominasi kendaraan roda 4 milik pribadi. Aryansyah menjelaskan untuk program pemutihan pajak kendaraan pada momen kemerdekaan Republik Indonesia, UPTD Samsat Kota Jambi menjadi penyumbang terbanyak pendapatan daerah dengan total senilai 27,2 miliar rupiah. Sampai dengan tanggal 30 September kemarin ya, itu hasil pemutihan itu sebesar 55,3 miliar. Itu bersumber dari 45.960 unit yang ikut serta dalam program pemutihan. Dari 45.960 unit itu terdiri dari 31.345 roda 2 dan 14.615 roda 4. Program pemutihan kendaraan bermotor yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi pada momen kemerdekaan Republik Indonesia memberikan keringanan pajak untuk kendaraan yang menunggak di atas 2 tahun dengan cukup bayar pajak pokok selama 2 tahun. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kesorotan lainnya, saudara, tidak hanya dikenal melalui keindahan alam yang dimiliki. Kabupaten Kerinci juga memiliki kekayaan budaya yang menginspirasi para pelaku seni untuk membuat sebuah karya yang bernilai tinggi. Salah satunya batik Incung khas Kabupaten Kerinci. Kabupaten Kerinci yang dikenal sebagai sekepal tanah dari surga tidak hanya menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, namun juga memiliki kekayaan budaya yang beragam. Salah satunya warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Kerinci adalah batik Incung. Kain batik ini bukan hanya sekedar lembaran kain bermotif biasa, namun menyimpan cerita dan sejarah panjang yang mengakar kuat di tanah Kerinci. Batik Incung merupakan batik yang terinspirasi dari aksara Incung atau huruf tradisional masyarakat Kerinci. Batik ini memiliki ciri khas motif yang menggabungkan keindahan flora dan fauna lokal, serta mencerminkan keindahan alam dan budaya Kerinci. Salah seorang pengrajin batik mengatakan, pembuatan batik Incung membutuhkan kesabaran dan kecintaan terhadap seni. Prosesnya melibatkan penciptaan motif yang rumit menggunakan malam atau lilin khusus yang kemudian dicetak dan diwarnai dengan pewarnaan alam. Nah, kalau motifnya kita terdasari dari alam ya, dari flora dan fauna. Jadi yang ada di Kabupaten Kerinci, jadi khusus kita Kabupaten Kerinci ya ada padi gitu ya, terus lumbung padi, cengkeh, apalagi kopi, gunung, teh. Terus ada adatnya misalnya motif saya yang baru ini ada ayun luci gitu kan, itu kan motif-motif kita sulak, asli sulak muka ya. Keindahan batik Incung dan kekayaan alam Kabupaten Kerinci adalah perpaduan sempurna yang mengajak setiap pengunjung untuk tidak hanya menikmati pesonanya, namun juga memahami makna mendalam di balik setiap motif yang tercipta. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Warga desa Pelawan, Kecamatan Pelawan dihebohkan dengan satu batang pisang berbuah banyak. Panjangnya mencapai 1,7 meter dan saat ini masih terus berkembang sehingga warga menyebutnya pisang 1000 sisir. Satu pohon pisang milik warga di RT 5 Desa Pelawan, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun berbuah tidak lazim seperti biasanya. Buah pohon pisang manis ini terbilang langka dan menjadi buah bibir masyarakat. Ini lantaran tandan buah pisang tumbuh sekitar 1,7 meter sehingga dijuluki pisang 1000 sisir. Akibat panjangnya tandan buah pisang harus diberi penyanggah dengan beberapa kayu dan pohon bambu agar batang pohon pisang tidak patah. Meski sebagian daunnya sudah ada yang layu dan menguning, namun jantung pisang yang sudah mencapai ke dasar tanah masih segar dan diperkirakan masih terus menghasilkan buah.
Amri Halim, pemilik pisang 1000 sisir, mengatakan pisang ini ditanam oleh menantunya sekitar 1 tahun yang lalu. Dalam proses penanaman sama seperti penanaman pisang lainnya, termasuk dalam proses tumbuhnya pun tidak pernah diberikan pupuk dan sebagainya. Amri optimis batang pisang 1000 tandan ini bisa sampai masak karena buah pisang yang berada di atas sudah mulai tua. Pisang 1000 tandan, nah sekitar setahun lah. Itu sekitar kalau batangnya kok lah 3 meteran, tapi kalau tandannya kok lah 2 meteran kok. Ini coba mungkin yang terjadi Selangun satu-satunya lah, mungkin apa yang kalau daerah lain mungkin kita belum tahu. Kalau di daerah di Kecamatan Pelawannya kita tahu inilah yang baru ada. Pohon pisang 1000 tandan atau sisir ini kini menjadi tontonan warga sekitar, serta dijadikan area untuk bersuah foto. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudari, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazid Akbar. Dan saya Vidya Francisca pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.